Yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Wuling Almas tahun 2020. Penasaran kan ya, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Nah buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi godaan lelaki. Halo Om Rizky, apa kabar Om? Halo Om. Widih, luar biasa. Wah ini dia nih, Wuling Almas ya Om ya? Iya, betul. Yang dulu awal nongol di Indonesia, banyak diperbincangkan nih sama orang nih. Wah benar nggak nih mobil ya? Tapi kenapa lu akhirnya bisa memutuskan Om? Karena udah banyak yang ngomong, ini benar nggak ya? Apa ini segala macam itu loh. Banyak ada yang ngomen negatif, ada yang ngomen positif gitu loh. Oke, kalau gue bisa jawab, jadi kebanyakan orang Indonesia itu ya, dia menilai sesuatu dari brandnya. Sedangkan kalau gua menilai sesuatu jelek atau bagusnya sebuah kendaraan, itu harus gue coba dulu sih. Jadi sebenarnya awalnya tuh orang banyak bilang ini mobil Cina, beli mobil Jepang aja gitu. Tapi setelah gua pertama kali lihat, wah tampilannya gagah nih gitu. Jelek di mana ya? Makanya itu yang memilih gue untuk penasaran. Udah deh beli ini, kita coba apakah benar jelek atau bagus seperti itu. Oke, benar-benar. Dan dia juga ini ya smart car ya, maksudnya. Ya. Pertama yang kayak wah benar-benar orang kayak gue beli nggak walaupun Jepang, Cina, Jepang Cina gitu. Akhirnya tetap memilih ini karena dia fiturnya tadi yang ya, dijual. secara fitur memang baru di Indonesia dengan harga yang sangat pricely banget gitu dibandingkan mobil Jepang lainnya gitu sih. Oke. Jadi wah sempat itulah ya hot tadinya. Ya, Oke, gitu. Om. Kalau boleh tahu ini mobil keberapa nih Om? Ini kebetulan mobil keempat ya. Keempat ya? Keempat kebetulan. Sudah banyak mencoba berarti Sudah ini banyak coba-coba mulai dari mobil MPV, city car, sedan yang pernah gue pakai di mobil-mobil sebelumnya gitu. Ini SUV pertama gue lah. Ini benar-benar ya gagah lah ya. Ya, gagah. Family man lah. Ya, family man dan family car sih gitu. Family man dan family car. Kita bahas dulu dari eksterior dulu nih Om. Boleh, nah, silakan. kalau dari sisi eksterior yang sudah Om Rizky ganti apa aja? Yang sudah dimodifikasi? Oke, kita mungkin dari bagian paling depan kali ya Om ya, gitu siap. ya. Mungkin dari bagian paling depan nih ya, yang tadi Om bilang itu ada grillnya. Yang ini saya custom, mungkin ini di Jakarta belum banyak ya yang pakai ya, hanya paling 2 mobil termasuk ini kali ya, gitu. 2 mobil termasuk ini? Iya, gitu. Jadi kalau di jalan, ya udah ini kayak gini satu-satunya punya gua aja gitu. Oke, Gitu. kok bisa cuma hanya 2 Om? Kan ini keren banget Om. Apa banyak yang apa terlalu berat untuk mengorbankan sesuatu? Bukan, berarti? karena ini sebenarnya customize, jadi nggak ada add-on yang dijual di marketplace. Oh. Jadi benar-benar kita harus rombak grill aslinya, lalu kita tempel bagian jaring-jaringnya ini nih, gitu. Nah itu yang mungkin sebagian orang agak sayang, ini mobil baru tapi kok udah dirusak gitu. Oh gitu. Jadi lebih ke arah nekat sih Om. Iya. Gitu. Padahal gagah banget loh, lu agresif banget. Gitu. Oh itulah makanya hanya cuma 2 ya mungkin ya di Jakarta ya. Iya. Oke, kemudian apa lagi nih Om? Dari bagian depan ini saya kasih lips bumper sih. Oke. Lips bumper, terus mungkin kalau bisa dilihat lampunya ini udah bukan orinya, ini udah saya modifikasi juga, ini udah sequential. Oke. Dan dia punya tiga warna. Jadi kalau jalan biasa dia warnanya putih, pada saat dia malam dia jadi biru, pada saat dia ngesen dia jadi kuning, sequential. Sequential. Jadi ini udah bukan orinya nih. Tapi ini di marketplace ada kok. Jadi yang aslinya saya taruh di rumah, yang barunya saya pasang di sini. Oke, jadi ya fungsional lah dia sebagai. Terus habis itu bagian lampu ini mungkin HI proyektor LED-nya ini juga udah bukan aslinya. Ini saya ganti yang 3 inch. Terus sudah pakai Diamond Eyes sama ada Angel Eyes-nya di lingkarannya. Wish, nah, ini juga udah ganti, lebih terang. Karena Almas itu standarnya nggak terang, 25 watt. Sekarang setelah diganti ini jadi 55 watt. Jadi kalau kita jalan itu terang banget. Iyalah, pada saat malam juga tengdung gitu ya kan, wah. Ada mobilnya agresif lagi kan. Tuh, gitu. Bongsor dan gagah dan sangarnya kelihatan banget.
Terus apa lagi ya? Oh ini di standarnya Almas itu di bagian body yang bawah ini warnanya ini kulit jeruk biasanya. Jadi saya full cat ulang lagi sampai belakang. Jadi full black. Full black ya? Oh berarti dari bumper yang warna tadi yang tadi kulit jeruk akhirnya lu. Iya, fender, over fender sampai body bagian belakang itu udah hitam semua. Oke. Jadi udah nggak ada bagian kulit jeruk. Jadi seakan-akan tuh kayak pakai body kit lah, nyatu lah. Iya, jadi senada Senada, warnanya, betul. Nggak ada lagi gap antara itu ya, fender dan itunya. Oke, Betul. oke. Jadi udah senada. Dan kalau gue lihat perhatian catnya juga ini Om ya, nggak begitu belang ya. Apa ini disiram lagi Om semua full body? Iya, ini sebenarnya disiram ada 4 tahap sih untuk pengerjaan. Karena kalau bagian plastik ya, yang kulit jeruk itu, dia harus dilapisin dulu plastik. Baru abis itu dicat, baru abis itu dipernis, baru finishing yang terakhir. Jadi ada 4 step sih, supaya catnya ini merekat dan kelihatan bahwa ini bukan kayak plastik, jadi kayak body. Padahal sebenarnya plastik gitu. Oke. Jadi ada 4 tahap ya berarti. Ada 4 ya? tahap prosesnya Berarti gitu. mahal dong ya Om ya? Kalau mahal di masing-masing lah ya, Oh, cuman iya. yang bikin per itu pengerjaannya lumayan lama sih, hampir 3 minggu lah. Hampir 3 minggu Ya. mobil akhirnya di bengkel ya? Iya, gitu. Oke. Itu kan kita udah ngebahas dari sisi depan, mungkin udah cukup segitu tuh Om kayaknya ya. Oke, Kalau dari sisi depan. Kalau kita masuk ke sektor yang di samping nih Om. di samping boleh. Boleh. Ini Di- kalau dari samping nih sebelum kita masuk ke kaki udah apa aja nih Om yang udah diganti Om? Kalau untuk depan ya, depan sih udah. Kalau samping ini kaki-kaki mungkin bisa dilihat ya, ada velg di sini. Bannya juga lebih lebar. Oke. Terus ya ini ada buat supaya nggak kena kotoran ya, nih saya pasang juga add-on. Add-on sparbor ya. Ya, Oke. Terus ada itu ya di handle juga ada ya beberapa part aksesoris ya biar pemanis. ya ini beberapa part untuk supaya nggak baret pada saat kita buka pintu. Oke. Sama saya di LED chrome. Jadi kalau bisa dilihat Heeh. semua itu udah black. Ini tuh tadinya warnanya itu silver. Tapi ini stiker aja sih, chrome black. Jadi semuanya biar kelihatan hitam. Sama kaca film juga black juga. Saya ganti gitu. Oke, Sama jadi mungkin bagian ini sih. Ini hitam juga nih. Tadinya warnanya silver. Saya cat ulang lagi. oke roof railnya berarti Roof ya. railnya. Oke, berarti di LED chrome terus kemudian ya biar warnanya hitam solid aja ya, biar lebih Iya, sangar ya. lebih. Saya mengambil warna glossy sih karena elegan tuh glossy lebih elegan dibandingkan doff gitu ya. Iya, benar. Gitu. Ya, selain itu bisa menonjolkan dari warnanya Iya, lah juga kan, betul. dari warna hitam sendiri. Nah, Om, ngebahas dari sektor kaki. Kalau boleh tahu nih Om, velgnya pakai apa nih Om? Dan ring berapa, lebarnya berapa? Oke, kalau untuk velg ini pakai HSR yang Forged, jadi mungkin udah banyak yang tahu ya produk HSR itu udah di mana-mana. Cuman saya ngambil yang Forged karena lebih enteng dibandingkan HSR lainnya. Iya, gitu. harganya lumayan Om soalnya. Ya, 2 kalinya lah. Lah, 2 kali lebih ya soalnya harganya. Ya, kan. gitu. Oke. Terus kalau untuk di tire atau ban, saya pakai Axera Iota. Heeh. Yang seri Iota ini yang 235/50. Jadi kelihatan profilnya lebih tebal karena saya berpikir di Jakarta banyak jalanan rusak ya, lubang-lubang. Jadi untuk supaya kita tetap dapat nyamannya dan velg kita tetap terjaga, profil bannya harus saya tebelin gitu. Ini kan mobil kalau dilihat kan dari fitmentnya kan udah enak nih Om. Dan dari apa ya, tingkat kerendahannya juga saya lihat ini masih standar apa udah ada dimodifikasi nih Om? Kalau untuk tinggi rendahnya itu mungkin belakangnya saya ganti untuk di bagian sisi pernya. Oke. Itu pernya saya custom, saya potong sekitar 2 jari lah ya. Jadi dari yang ini agak turun di bagian belakang. Tapi kalau untuk depan nih Masih standar. masih standar karena prinsipnya mobil SUV itu pasti nungging. Oh iya. Jadi supaya kelihatan rata, yang belakangnya yang harus diturunin gitu. Oh, Jadi kelihatan oke. rata. Gitu. Dikorbankan berarti ya. Itu kalau boleh tahu itu pakai per yang orinya lu Enggak, custom atau kita kebetulan pakai per Mercedes ya, Mercedes W212 ya gitu. Oke. Jadi memang pernya ini hampir sama kayak per sedan. Makanya Almas ini sangat empuk kalau di jalan gitu. Beda dengan mungkin mobil yang sekelasnya kali ya. Iya. Oh berarti karakternya lu samain lah ya. Iya, betul. Nah pemilihan dengan pernya Mercy tadi itu punya referensi dari mana Om tadi? Dapat Nah, referensi dari mana? Kebetulan itu ada dari teman yang sudah pasang sebelumnya. Terus saya tanya, gimana, nyaman nggak gitu? Nyaman bro, katanya gitu kan. Ya udahlah, saya implementasikan di mobil saya sendiri. Ternyata benar masih nyaman. Kelihatan pendek tapi dipakainya tuh masih kayak original gitu. Oke. Jadi kalau untuk dibawa sendiri mobil ini rata ya, nggak nungging lagi. Ya, maksudnya jadi nggak nungging lagi. Nah cuman kalau udah berpenumpang di belakang ada 2 atau 3 orang berarti
dia akan ambles berarti ya, turun ya Om? Akan turun, kurang lebih turun sekitar 2 jari sih. 2 jari. 2 jari Akhirnya sih. jadinya tetap rata apa? Tetap rata masih, tetap rata Oh. masih. Karena kan yang depannya sendiri kan harus saya juga, ada 2 orang juga di depannya Oke, pasti. siap. Jadi Oh, turun dua-duanya. Iya, iya, gitu. iya. Jadi udah pemilihannya udah pas lah Udah ya. pas. Nah Om, kalau ngomongin dari sektor eksterior lagi nih, di bagian belakang ada nggak yang dimodifikasi? Bagian belakang ada sih, hampir sama bagian depannya. Oke. Kayak sisi lampu, Hmm. terus saya pakai di bawah tuh ada winglet sama muffler sih, Muffler. muffler. Oke, Kayak itu balik- nanti part of dari engine nanti kita bahas Yes. berarti ya. Oke. Untuk dari exhaust-nya. Oh, berarti dari sektor eksterior itu sudah banyak dilakukan perubahan walaupun tidak terlihat ya gitu loh. Walaupun tidak terlihat gitu. Kayak penambahan add-on tadi ya. Iya. Add-on baik pun headlight chrome, kemudian velgnya juga lu sudah upgrade juga karena kan dia bawaan standar kan kecil gitu kayak mobil bongsor jadi Betul, stand saya jadi kelihatan kayak kurus gitu. Iya, Kayak orang iya. badannya kekar tapi kakinya kecil gitu. iya benar. Oke, mungkin cukup kali dari sektor eksterior kayaknya Om ya. Yang sudah Om Rizky jelasin tadi. Sudah sih gitu, paling belakang ya yang belum dilihat kali ya. Oke, gitu. boleh kita coba lihat Boleh. sekalian Om ya. Sektor belakang. Wah, ini juga Ini juga dicat ulang sih, bagian bawahnya di over fendernya. over fender dicat Di ulang. diffusernya, sorry. Sorry, Di diffusernya ini Diffusernya lu cat. dicat, terus juga kalau bisa lihat Almas itu kan memang yang untuk 5 ini kan seri yang 5 seater. Iya. Itu memang dari bawaan pabrik itu kelihatan kayak ada 2 knalpot gitu. Tapi sebenarnya aslinya itu cuma 1 di sebelah kiri. Hmm. Nah, saya berpikir sayang nih ada 2 knalpot tapi kita nggak bikin 2 gitu. Makanya ini saya bikin dual exit nih di sisi mufflernya. Oke. Jadi bagian belakang kelihatan itu ya. Sama Mufflernya. lampu sih. Mungkin kalau bisa lihat ini bukan standarnya lagi. Ini juga udah sekuensial. Kalau kita lagi ngesen, ini juga saya ganti. Gitu. Ya, kayak Gitu. ini juga akhirnya lu stikerin juga ya warna Iya, merahnya. tadinya saya stiker hitam tapi kayaknya lebih dilihat ke rumah aja deh gitu. Jadi biar ada merah tapi merahnya itu kayak ditahan sama warna hitam. Iya. Iya, merah. Sangarnya jadi tetap dapat. Oke, mungkin kita cukup kayak ngebahas dari eksterior. Gue penasaran sama interior Om. Boleh? Silakan. Oke, Om Rizky, nah kita sudah masuk ke dalam interior di dalam sebelumnya. Tadi kita sudah ngebahas banyak di sisi eksterior, sekarang interiornya juga nih. Padahal dia kan bawaannya udah kulit ya Udah kalau gue kulit, ya. tahu. Cuman warnanya emang hitam. Warnanya Dan hitam. menurut gue kulitnya udah bagus itu. Bagus sih. Tapi ini memang. jadi lebih bagus lagi gitu. Ya. Karena Kalau dari interior nih mungkin bisa jelasin gitu apa aja yang sudah lu rubah gitu. Oke, balik yang tadi mungkin udah ditanyain ya, Ya. kenapa diganti gitu? Ya. Karena dari awal emang konsepnya mau elegan, Oke. jadi gue ngerasa kalau dikasih warna yang terang itu dalamnya lebih luas aja sih, lebih terang gitu. Iya, Makanya iya. di sisi yang kulit-kulit tadi yang warna hitam tuh saya ganti warna merah seperti ini, Oke. marun. Marun ini ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu nih bahannya apa nih? Om? Ini bahannya microfiber. Microfiber. Microfiber tuh jadi setengah sintetis, setengah leather. Jadi masih Iya. ada letternya di bagian dalamnya gitu. Jadi lebih adem lah dibandingkan sintetis pada umumnya gitu. Oke, kombinasi warna nih dari joknya sendiri. Itu tuh permintaan lu atau suggestion dari Nggak, permintaan gue sendiri. Jadi gue mengambil contoh di beberapa mobil, terus gue lihat kayaknya kalau warnanya hitam semua kayaknya nggak ada mati gitu. Iya, Terus kalau warnanya merah semua kayaknya terlalu mencolok gitu. Oke, iya. Jadi gue bikin warna two tone lah, merah hitam. Karena warna merah sama hitam tuh kayaknya masuk kalau di satu padakan gitu. Oke, benar, setuju banget. Sampai di setir juga nih ya. Sampai di setir nih, sampai di setirnya juga merah hitam gitu. Oke, merah hitam. Supaya agak matching lah gitu. Iya, iya. Cuman kalau dengan perbedaan warna juga yang tadinya hitam, kalau kita lihat kayak dari jauh tuh kayak, oh ini plastik semua nih. Padahal enggak gitu Enggak. ya kan. Tapi kalau ada padu-padan warna Kelihatan. two-tone yang tadi lu bilang tuh jadi kelihatan dan enak banget ya. Lebih eye untuk dilihat. catching sih kalau masuk ke dalam sih jadinya sih. Benar, benar, gitu. benar. Oke, Om Rizky, kemudian apa lagi Om? Yang sudah diganti nih? Yang sudah diganti mungkin di bagian ini sih bawah sih. Itu kalau misalkan bisa dilihat, Oke. karpetnya itu udah saya ganti dengan yang 5D. Jadi tuh seakan-akan tuh karpet bawaan tapi sebenarnya bukan. Jadi fitmentnya tuh pas banget untuk di Almas, emang khusus untuk Almas. Oke. Karpet 5D oke, Almas oke. namanya gitu. Oh, karpet 5D Almas Mm-mm. berarti. Oh. Gitu. Emang sih ya
nggak ini ya, nggak ya kayak bergeser atau apa. Nggak bergeser Ya, tapi gitu. udah pas banget. Udah pas. Oke, kemudian apa lagi Om? Terus sebenarnya ini karena mungkin siang ya. Ini kalau Ya. malam ini saya pakai ambient slide. Ambient slide ya, Iya. oke lu penambahan ambient Jadi kayak slide. mobil zaman sekarang lah ya. Ya, kayak Gitu. Eropa. Eropa lah ya Eropa, gitu. oke. Jadi kalau malam tuh nyala. Dan Oke. nyala ini bisa ganti-ganti. Ada biru, ada merah, ada hijau gitu. Oke. Kita setting dari handphone gitu. Wah, mantap banget. Gitu. Ya gitu sih. Ya ini lebih menunjang apa ya? Kenyamanan buat Ya, dari sisi lu ya, Jadi intinya. kita bawa mobil ini nggak pernah bosan jadinya. ya, gitu. Itu benar, sih. setuju. Oke Om, kemudian apa lagi Om? Ada lagi nggak? Kemudian ini nggak tahu ya modif apa bukan ya jatuhnya. Oh dia penambahan lah buat Ya, itu. ini gue pakai rig radio rig. Jadi ya karena Hmm. mobil ini sudah touring sampai Bali, Oke. Banyuwangi, ya Jawa ini udah semua lah. Yeah, Ini udah semua nih Jawa nih. Jadi makanya mobil baru 5 bulan tapi kilometernya udah kayak mobil setahun gitu. Karena udah kemana-mana. Oke. Ini udah teruji lah gitu. Makanya saya Oke. bilang, wah nggak salah saya ngambil Almas ini emang Udah teruji ya. teruji lah di Benar-benar jalan langsung gitu. lo explore gitu Lagi ya. langsung dieksplor Iya. keliling kota gitu. Oke. Kemudian ada aksesoris lain ya kayak pedal gitu ya. Oh pedal gas ya Iya, diganti pemanis untuk gitu. pemanis biar agak ada racingnya dikit lah gitu. Oke. Di cover. Nah Om, kalau dari entertain sendiri main nggak Om? Sektor Kalau entertain. audio sih kayaknya enggak Om karena Ya. kalau kita lihat ya di Almas ini audionya itu udah pakai Infinity, Harman Kardon Infinity. Iya, benar. Jadi dari sisi suara tuh untuk treble sound tuh udah enak aja sih. enak. Udah enak dan ada subwoofernya juga kok dikasih sama si Almasnya dari pabriknya. Oke. Berarti ya kayak main audio juga kan nggak gampang juga ya, Enggak gampang. Riskan karena kelistrikan tadi ya. Ya karena mobil ini semuanya diaturnya tuh lewat head unitnya gitu. Iya benar-benar. Lu udah sharing juga tadi apa aja yang sudah lu rubah dari sektor interior sendiri. Gue pengen tahu juga nih. Untuk ke depan punya konsep apa nih Om? Untuk dari interior kita bilang. Adakah yang akan dimodifikasi lagi? Rencananya sih ini mungkin agak gila sih, cuman Agak gitu. Gak apa-apa Om, kalau mimpi agak gila nggak apa-apa Iya. gitu kan. ini kan kalau Omnya lihat nih di sini warnanya putih nih. Iya. Ini mau gue ganti warna hitam nih. Wih, iya, iya. Ini akan gue ganti hitam, lalu di bagian panel-panel ini akan gue cat hitam. Jadi biar Oh. lebih kelihatan elegan lagi lah Iya, gitu. iya, iya. Gue akan buang unsur warna bagian putih di bagian interior. Oke, itu ya dari sektor Iya. interior ya. Kayaknya akan gue tunggu nih Om, perubahan dari yang hitam nih. Iya. Tapi keren sih nantinya. Oke, kalau untuk menunjang daily driven lu tadi, berarti dari sektor engine ada nggak yang diutak-atik Om? Kalau engine ada beberapa Oke. yang Nanti dulu kita Siap. langsung aja ke depannya. ya boleh. Nah, kalau dari sektor engine apa yang sudah dimodifikasi nih Om? Oh, kalau engine sebenarnya kalau engine nggak banyak ya, tapi hanya untuk menunjang performa. Oke. Jadi mungkin di sini sih engine sih masih bawaan pabrik sih, gitu. Cuman kalau yang kelihatan mata nih ini, tadinya ini warnanya ini juga doff nih. Ini saya Oh. cat juga nih dengan warna glossy, jadi kelihatan lebih looks-nya lebih clean lah. Iya, Jadi biar dapat elegannya tadi. Terus di sisi dalam itu ada downpipe-nya. Oke. Downpipe itu saya ganti karena supaya lebih enak tarikannya. Terus ada di bagian filter udara itu juga diganti. Jadi supaya lebih plong dia pada saat tarikan. Oke, gue mau nanya dari sektor exhaust nih. Berarti exhaust lu full system ya? Exhaust full system, mulai Full dari downpipe, Mhm. resonator sampai ke knalpotnya sendiri gitu. Oke, pertimbangannya kenapa harus diganti Om? Di sisi downpipe itu sebenarnya ngaruh ke horsepower sebuah mobil gitu. Oke. Jadi banyak orang mungkin dia ganti engine lah Iya, atau dia iya. pakai apa sekarang dustek Dustek, gitu ya untuk naikin remap, performa banyak. gitu. Cuman karena ini mobil baru, saya masih agak ada yang dikhawatirkan sih kalau udah terlalu banyak rombak di bagian mesin gitu. Jadi mungkin saya ganti di bagian yang mungkin konvensional aja ya kayak downpipe sendiri dia lumayan nambahin horsepower dari sebuah mobil gitu sampai ke muffler. Jadi bedanya mungkin sama mobil yang originalnya dia lebih enteng tarikannya. Oke, idolnya menang berarti ya? Iya gitu. Oke Om, Gitu. gue kagum sih sebenarnya. Lu mobil baru 5 bulan umurnya ya kan, gitu. Maksud gue udah langsung lu oprek gitu. Karena lu udah ngejalanin nih. Mungkin teman-teman itu yang punya mobil gitu,
Wuling Almas juga sama. Apalagi sekarang lagi ada yang keluaran baru nih ya. Ya, Yang Almas RS ya? Iya. Wah, itu makin kece lagi tuh Iya, kayaknya. betul. Nggak berniat buat ganti, Om? Nah itu hal yang paling sering ditanyain tuh sama teman-teman, kamu ganti. Gimana ya? Karena sebenarnya kita tuh kalau buat saya pribadi ya, dandanin mobil itu jadi kayak suatu apa ya, kayak pasangan gitu. Jadi sayang yang udah kita dandanin terus kita buang gitu aja, Om. Jadi itu yang jadi pertimbangan saya untuk mau upgrade ke kelas yang lebih tingginya gitu. Oh, Proses siap. lah gitu. Siap. PDKT-nya ini lumayan gitu. Berarti ini udah jatuh cinta lah Udah intinya. jatuh cinta lah, Nggak bisa gitu. selingkuh lagi berarti ya? Agak susah untuk selingkuh lagi gitu. Oke, Om. Gue juga mau nanya yang tadi nih, balik lagi nih. Karena lu udah menjalanin gitu proses modifikasi yang lu aplikasikan di Wuling Almas lu ini, kira-kira bisa ngasih nggak sedikit tips dan trik ketika teman-teman yang di rumah yang punya mobil sama atau keluarga punya pengen memulai memodifikasi? Kira-kira apa yang hal pertama yang harus diperhatikan, Om? Nggak mulu ngomongin modifikasi, tetapi lu mending memperhatiin ini dulu deh sebelum lu melakukan modifikasi, kayak mungkin engine-nya atau dia kan ada kelemahan-kelemahan gitu loh. Kira-kira apa, Om? Pastinya kalau dari setiap user yang pengguna mobil ya, harus tahu dulu kekurangan dan kelebihan mobil yang dia punya tuh apa sih gitu. Kalau dari Almas memang kekurangannya itu lebih ke arah di sisi eksternal sih, seperti lampu yang kurang terang, terus rem juga agak kurang pakem ya gitu pada saat kita lagi ngebut. Oke, gitu. makanya lu ganti kabel remnya. Makanya ya? kabel remnya ganti, talinya udah warna merah. Gitu. Oke, kabel remnya udah ganti lah ya. Gitu. Jadi supaya untuk menunjang safety tadi gitu. Jadi sebenarnya mobil itu nggak perlu lah kita ngebut-ngebut, karena tahu sendiri di Jakarta kan macet ya gitu. Sebentar Berapa jarak sih kita bisa ngebut gitu. Jadi yang paling penting di sisi amannya dulu ya. Mulai dari penerangan ya, lampu, sisi rem gitu. Oke, Jadi, mungkin itulah hal pertama yang harus diperhatikan ya kalau dari sisi lu pertama ya. ya. Dari sisi penerangan, karena itu safety banget buat lu Safety di malam banget, hari. betul. Kemudian dari pengereman sendiri. Pengereman ya. sendiri, betul. Jangan ganti BBK dulu, mungkin lu bisa ganti selang remnya Selang dulu remnya ya. dulu gitu. Oke, kemudian ada lagi nggak, Om? Kemudian nanti setelah kita tahu nih kekurangan mobil kita, nanti akan timbul tuh, oh ternyata kurangnya di bagian mana gitu. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin untuk beberapa modifikator gitu pasti selalu ada rasa tidak puas gitu. Iya, benar. Pengen nambah lagi Iya, gitu. pasti. Nah itu biasanya tuh improve di masing-masing sih. Dia mau ke arah mana nih modifikasinya nih gitu. Karena kebetulan gue ke arah yang elegan, simple, jadi ya seperti inilah gitu. Oke, berarti konsepnya udah lu tentuin dulu ya? Ya, dari awal tuh paling penting tentuin konsepnya mau apa gitu. Baik, oke, itu suggestion dan mungkin sedikit ini ya, tips lah, trik untuk ketika lu mau memodifikasi Almas dari Om Rizky sendiri. Om, challenge terbesarnya nih Om, ketika ngemodifikasi mobil ini nih, Almas ini nih. Karena kan ya dia terhitung belum rame banget lah, maksud gue tuh kayak ya jarang mungkin orang yang melakukan memodifikasi gitu loh. Challenge-nya paling berat adalah trial and error. Karena di saat ada trial and error pasti kita mengeluarkan duit yang cukup lebih ya, ibaratnya mubazir lah ya gitu. Tapi itu balik lagi resiko sih gitu. Cuman ya karena trial and error tadi kita dapat, oh ini yang kita mau seperti itu. Jadi ya harus siap lah untuk mengeluarkan kocek lebih lah gitu. Oke, berarti error lu lumayan banyak dong? Lumayan udah berapa kali, ini grillnya udah yang ketiga nih. Udah ganti-ganti grillnya, ini grill ketiga lah gitu. Grill yang ketiga, tetapi akhirnya gue jujur, wah memuaskan banget ya. Iya gitu. Agresif banget di mobil jadi. Dan emang apa ya, grill ini lebih adem ya, karena secara ruang tertutupnya jadi terbuka gitu. Jadi angin yang masuk ke mesin itu lebih banyak. Iya, benar. Jadi secara fungsi ada, secara looks ada. Oke, fungsional banget lah mobil. Iya gitu. Oke Om, nah kalau ngomongin goals terbesar, setiap orang memodifikasi mobil pasti punya goalsnya. Nah Om Rizky sendiri apa goalsnya Om? Kalau goals buat saya sendiri adalah saya bisa memodifikasi mobil yang sesuai dengan apa yang saya mau, tapi disenengin sama orang rumah. Kadang-kadang kita modif mobil itu, orang rumah nggak seneng, yang seneng kita aja. Sama orang lain? Sama orang lain gitu. Nah kalau saya pengennya keluarga pun juga seneng, nyaman masuk ke dalam mobil yang udah saya modifikasi ini. Oke, so far gimana Om sekarang? So far, ya namanya awal-awal pasti ada intrik lah ya, kenapa diganti-ganti, udah enak gitu. Tapi setelah saya bawa udah duduk di dalam, ayo saya setirin. Ya mau nggak mau, karena udah terlanjur, ya seneng-seneng aja gitu. Oke, siap. Oke Om Rizky, thank you banget Om thank atas you. sharing-sharingnya. Semoga sharing yang diberikan Om Rizky ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang
mungkin akan memulai memodifikasi Wuling Almasnya. Siap. Sampai ketemu lagi Om. Terima kasih Oke, Om. siap. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Rizky seputar modifikasi Wuling Almas tahun 2020. Wow, keren ya. Dan semoga sharing yang diberikan Om Rizky tadi bisa bermanfaat. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.